Rahayu, 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 Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya pagi ini dalam pembahasan Cahaya Batin, mengenalkan kembali sifat-sifat yang diajarkan oleh para leluhur, ajaran luhur. Hari ini kita ingin membahas tentang aksoromo, madep mantep manembah mring ilahi. Madep mantep manembah mring sang yang. Sebenarnya lebih awal kita menyampaikan madep mantep itu manembah marang Gusti. Ini pada sebuah sikap kita di dalam harian. Saya katakan pada kawan-kawan, kita baru pagi tadi pulang dari Gresik, rencananya ketemu sama kawan kita yang jauh-jauh dari Kalimantan belajar. Nah, tidak bisa terdetek posisinya di mana, di daerah Benjeng. Akhirnya kami mengajak para saudara saya, Kiai Takim, Kiai Zainal Mustaqim, dan Gus Faiz sama Romo Eko duduk bersama-sama mulai jam 12:30 sampai pukul 2:30 di tempat Cerme, kebetulan di Dusun Karangan, rumah saya yang di Gresik, ini di Surabaya, untuk bagaimana madep mantep manembah mring ilahi, madep mantep manembah kepada Sang Hyang Widi dalam proses mengerti tentang apa yang ada di dalam kehidupan kita, ada yang di dalam diri kita. Ini adalah menjelaskan pada pernyataan yang hadir di dalam diri kita untuk madep mantep. Tidak ada sesuatu yang ditafsirkan dalam hal yang berbeda. Jadi semua bersatu bersama dengan alam semesta, disaksikan oleh alam itu sendiri. Karena tadi malam memang alam luar biasa, semua makhluk alam, burung-burung datang bersuara pada saat kita sedang melakukan doa bersama-sama di Punden Kuncen, rumah Jawi di Cerme, Dusun Karangan. Pada pertanyaan yang akhirnya muncul di kawan-kawan, kenapa di dalam proses doa itu kita mengalami suasana yang sangat berbeda-beda di tiap-tiap orang, berbeda dengan kita duduk di satu kumpulan yang mungkin ada frekuensi dalam doa yang sama, ada frekuensi dalam kumpulan tempat ibadah yang sama, tapi kenapa di rumah Jawa atau di bahasanya itu di rooftop yang langsung ke langit, tidak ada genteng atau plafon apa-apa, itu sangat berbeda. Interaksi dengan alam itu berbeda sekali. Langsung bisa melihat ada huruf-huruf yang terbentuk oleh awan. Yang tadi didoakan ingin bertemu, tidak perlu saya jelaskan hurufnya apa. Yang bersaksi pada waktu itu adalah Kiai Zainal Mustaqim,
yang sudah jelas-jelas tahu, dia melihat huruf itu, oh itu Gusti Akarya Jagat, Gusti Kang Mahanata, dan menjelaskan ini loh yang kau cari di dalam batinmu. Huruf ini kah yang kau cari, setelah dibalik menjadi huruf penyebutan kita kepada Allah. Huruf itulah yang muncul di langit pada waktu jam 2:30. Atas kekuasaan siapa? Atas kekuasaan dari Sang Yang Dumati, atas kekuasaan dari Sang Yang Mahanata, atas kekuasaan dari Gusti Allah, Gusti Kang Maha Kuwasa. Alam bisa bersaksi, bisa menuliskan awan sesuai dengan apa yang disebut, di mana, kemana kita akan kembali, di mana, dari mana kita berasal, dan kemana kita harus bergerak menentukan dan menjalani tuntunan hidup menuju kesempurnaan. Jelas sekali bahwasanya proses kita menghadap, manembah, manekung, memuja, memujikan atas kekuasaan itu, karena aksarama memang dibutuhkan kita untuk mengosongkan pikiran kita, mengosongkan nafsu kita, mengosongkan tujuan-tujuan dunia kita. Hanya ingin semata-mata mendapatkan restu, pangestu, ridho, dan ketetapan yang ingin dijelaskan dalam menjalani hidup. Tidak ada tujuan lain ketika kita madep, mantep, manembah, mring ilahi. Itu semua fokus kepada satu tujuan, menuju yang esa, menuju yang satu yang tunggal, menuju satu ketetapan, yaitu tujuan kepada Sang Maha Pencipta. Muncullah rasa syukur kita kepada apa yang telah diciptakan di dalam diri kita. Maka akhirnya yang terjadi adalah rasa syukur kita karena kita diberikan dumatining dat tanpa kang winangenan, diberikan badan tohir, raga, diberikan raga ini, maka jiwa bisa bersemayam di dalam raga. Jika tanpa raga, jiwa akan gentayangan, jiwa tidak akan pernah punya baju ihram, baju tanpa jahitan, badan yang sempurna tanpa dijahit sedikit pun oleh Sang Yang Widi. Adalah Gusti Kang Akarya Jagat, tidak pernah menjahit badan kita tanpa ada tempelan apapun, kecuali sempurna ciptaannya. Lahirlah yang namanya raga atau dumatining dat tanpa kang winangenan. Maka akhirnya kita melihat bahwa kita tidak bisa membuat telinga kita, tidak bisa membuat mata kita, tidak membuat jari-jari tangan kita. Lalu kenapa kita tidak pernah bersyukur? Dan bahkan sebaliknya, kita memperlakukan badan kita tidak pada tempatnya. Kita menggunakan badan kita tidak pada semestinya, untuk berkelahi, untuk korupsi, untuk menghina, untuk membunuh, untuk sombong, untuk takabur, untuk congkak, untuk rakus. Maka sebenarnya badan kita harus kita gunakan kepada apa? Kepada tuntunan dalam sikap yang sabar, sadar, nerima, akas, dan ngalah. Bagaimana kita betul-betul sifat-sifat kebaikan itu muncul pada dalam diri kita. Maka yang dikatakan tadi, mau madep, mantep, manembah, mring ilahi, bawalah badan dohir kita, batin kita hanya menyembah kepada satu yang maha tunggal, yang memberikan kita kepada kepastian akan keyakinan kita, kepada tujuan kita untuk kemana dan dari mana kita berasal.
Itulah ajaran yang disampaikan Aji Soko. Ki Ageng Aji Soko sudah mengajarkan dari mana kita berasal dan kemana kita akan. Semoga ini kita bermanfaat dan tidak ada keinginan apa-apa kecuali kita selalu madep mantep manembah meringilan. Atur nuwun, rahayu rahayu santi om santi om pengulun basuki langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi